Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kecerongsok, jumpa lagi. Semoga hari ini para sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini saya akan coba membahas untuk murai batu lagi ya. Murai batu yang cocok dengan pola rawatan yang pakai jangkrik dan di full krodong itu untuk ngatasin kanibal itu seperti apa sih polanya. Tapi sebelum saya membahas, jangan lupa tetap dukung terus dong channelnya ya, channel Kecerongsoknya, agar terus dan semakin berkembang. Oke, kalau nggak perlu panjang lebar, kali ini saya akan coba membahas salah satu murai batu ya. Murai batu yang sebelumnya beberapa bulan yang lalu memang pernah ketemu si pemiliknya yang mengajukan pertanyaan juga dengan saya bahwa murai batunya adalah kanibal ekor. Cuman kanibal ekornya ini cukup parah ya teman-teman ya. Karena menurut ceritanya dirawat seperti apa aja, murai kanibal ini tetap kanibal. Mau dijemur, mau dimandikan, di ekstra puding, di jangkrik, di kroto, diulet, tetap kanibal. Bahkan di ablak pun sudah, katanya di 0 EF juga udah, tapi tetap ekornya nggak selamat dan akhirnya tinggal sisa beberapa helai ekornya aja. Yang lain dan itu pun campur bengkok-bengkok. Sebelum saya menyimpulkan satu poin kesalahan teman saya, tetap ya harus menghormati karena dia juga termasuk perawat yang termasuk konsisten gitu. Karena saya tanya dulu dengan pola rawatannya itu, untuk rawatannya ya dia tetap pakai jangkrik 55. Burung itu hariannya juga memang ya ada mandi jemur juga seminggu 3 kali katanya ya. Bahkan ada pemberian kroto, burung dominan lebih banyak di ablak, tapi tetap nyatanya burungnya kanibal. Dari ceritanya saya kan harus bisa menyimpulkan ya kesalahan sebetulnya di mana celahnya untuk saya bisa dapat memperbaiki si kanibalnya ini sebenarnya di mana sih titiknya kan gitu. Nah, ternyata salah satu sahabat ini dia lebih suka juga dengan memelihara burung masteran ya teman-teman ya. Masterannya lumayan gacor-gacor. Nah, si murai tersebut setelah dirawat itu rupa-rupanya saat diablak pun bebarengan terus sama si burung masteran. Murai batunya nggak gacor teman-teman, dia lebih dominannya banyak ngeriwik gitu loh. Tapi ya diem sambil narik ekor gitu kan. Akhirnya si panik kan si pemilik lama-lama. Nah, kebetulan saya ketemu dan juga dia mau sharing ya kenapa enggak gitu kan. Dari cerita perawatan yang dia ceritakan ke saya, itu ada beberapa celah ya menurut saya yang bisa saya simpulkan. Salah satunya adalah burungnya diablak, kumpul dengan masteran, mandi jemur juga masih ada. Terus saya langsung berpikir ya logika saya bekerja gitu kan. Coba seandainya kalau murai batu ini kalau di full krodong bagaimana gitu kan. Karena saya yakin ini si pemilik cuma ngerodongnya mungkin di sore hari atau di malam hari ya para sahabat. Jadi saya sarankan coba aja dulu dirawat dengan pola rawatan pemberian jangkrik maksimal kemampuannya berapa saya bilang makannya. Rupanya dia kemampuan makan jangkriknya bisa lumayan juga ya, 7-8 ekor. Saya cuma nyaranin coba aja di pagi dikasih jangkrik 7, siang 7, sore 7. Tapi burungnya suruh tak full krodong. Terus mandinya tak suruh seminggu 2 kali aja. Kasih rawatan seminggu 2 kali. Terserah kalau masalah hari pilih aja. Saya bilang yang penting 3 hari sekali mandikan. Burung itu jangan dijemur. Angin-angin udah krodong lagi, simpen aja di dalam rumah.
Jadi tak hindarin untuk berkumpul dengan burung-burung masteran yang biasa dia keluarin di area rumah, teras rumahnya ya. Alhasil 1 bulan kemudian ketemu, dia nemuin saya, dia bilang, "Om, ekornya udah mulai tumbuh yang pernah copot. Terus ekornya juga yang lain ini udah nggak diganggu, nggak dibengkok-bengkokin lagi, Om," katanya. Nah, dan alhamdulillah ekornya sekarang nggak pernah diganggu-gangguin lagi ya. Coba aja diterusin dulu rawatannya sampai ekornya membaik. Lanjut beberapa saat kemudian dia masih nanyain lagi, "Om, itu kalau misalkan tak jemur boleh nggak ya?" "Nanti dulu," saya bilang, "rawatannya dilanjutin aja dulu sampai ekornya full biar lebih maksimal." Alasan saya gituin dulu supaya ekornya nggak keganggu lagi ya, masih murainya. Nah, dapat beberapa bulan ketemu lagi, itu murai orangnya nggak ada. Saya kebetulan main ke situ dan saya melihat murai itu udah mau gacor ya teman-teman ya. Murainya ya maksud saya ngeplong, nggak kalau gacor banget saya karena nggak di rumahnya. Ya murai itu udah mulai tak denger ada suara di rumahnya, itu sering tak denger, oh mulai gacor nih burung gitu kan. Nah, pas tak tanya ketemu sama si pemilik, dia baru pulang kerja, saya tanya, ya alhamdulillah katanya ekornya sekarang full dan nggak pernah kanibalnya kambuh lagi. Nah, dari cerita ini kita bisa simpulkan ya para sahabat bahwa tidak semua murai batu itu harus diberikan rawatan dengan pola yang sama, karena sekalipun sama-sama penyakitnya kanibal ekor, ternyata yang satu ini nggak bisa sama sekali harus kena dijemur-jemur, itu nggak bisa teman. Jadi dia justru lebih nyamannya itu diberikan rawatan dengan full kerodong ya, full kerodong, dihindari dari penjemuran gitu, pemberian airnya juga yang konsisten. Memang benar kalau secara umum dia merawat murainya itu termasuk secara kesehatan dia termasuk orang yang konsisten ya. Pemberian jangkriknya paling rajin, sehari katanya 2 kali, pagi 5 sore 5, bahkan sekali dikerotok. Jika bilang kalau burung ini dibilang secara kesehatan ya sebenarnya perawatan dia udah secara umum benar ya kan gitu. Namun karena kebutuhan si murainya tersebut yang kebetulan memang sebetulnya sudah membawa bibit genetik kanibalnya itu sebenarnya di tubuhnya sudah ada. Jadi saat perawatan secara kesehatan yang benar pun menurut kita itu belum tentu menurut murainya gitu. Jadi untuk murai kanibal ekor yang seperti ini itu lebih tepatnya sebetulnya dirawat dengan pola yang dihindari dari penjemuran. Terus burungnya lebih nyaman apabila diberikan pengerodongan, tidak diablak, dia posisinya di full kerodong, justru lebih aman. Kalau dia posisinya tetap terus-menerus diablak, ya jelas karena apa, kebutuhan birahi dia berbeda, ditambah lagi tekanan dari masteran-masteran yang ada itu justru bikin si murai ini makin tertekan ya, akhirnya ya muter-muter aja gitu. Yang akhirnya penyakitnya nggak kunjung-kunjung selesai-selesai gitu loh. Kanibalnya ini ya kambuh terus, alerginya ya gampang kepancing gitu. Tapi setelah diberikan rawatan oleh saya itu cuma pakai jangkrik 7, siang 7 sore 7, burung ini cuma mandi nggak pakai jemur, terus di full kerodong, ditaruh cuma di dalam rumah, kok ekornya bisa utuh kembali gitu. Artinya poinnya adalah tingkat kenyamanan dan kebutuhan birahi itu kita harus perhatikan juga ya teman-teman ya. Ini nggak bisa kita harus menyatakan bahwa murai tersebut harus pakai jangkrik, apakah boleh pakai jangkrik yang banyak sekalipun. Kalau menurut saya sebenarnya aman aja ini murai walaupun diberikan jangkrik sekalipun banyak. Saya rasa mudah aman-aman aja ya selama rawatannya itu mungkin jika dihindari dari penjemuran dan pengablakan burung tersebut, nggak terlalu sering ketemu sama burung-burung masteran. Jadi
Jika memang ada ciri-ciri para sahabat kacerongsok memiliki murai yang seperti itu, yang dominan banyak ngeriwiknya di rumah, terus juga apabila sering ditaruh dikumpulin dengan burung-burung masteran, terus juga burungnya diberikan rawatan jemur itu gampang kambuhan kanibalnya, coba aja deh dengan rawatan seperti ini, mudah-mudahan bisa cocok. Jadi balik lagi saya ingatkan, untuk perawatan murai batu yang model seperti ini, saya cuma memberikan rawatan jangkrik pagi 7, siang 7, sore 7. Terus diberikan rawatan mandinya seminggu 2 kali, dihindari dari penjemuran. Alhamdulillah murainya utuh, ekornya sekarang sudah cukup. Oke para sahabat, mudah-mudahan ini apa yang saya ceritakan, pengalaman ini bisa menjadi manfaat ya buat para sahabat kacerongsok. Ingat, kacar yang baik adalah kacar yang sehat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.